Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Medio by KG Media dan Motion FM di Spotify. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam rangka menjaga stabilitas inflasi di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID. Kepala Perwakilan BI Sulsel Kausa Iman Karana memaparkan sejumlah langkah pengendalian melalui kegiatan pasar murah, operasi pasar, dan pemantauan harga. Tujuannya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas di pasar. Selain itu mewaspadai risiko tekanan harga akibat gangguan rantai pasokan global. Badan Pusat Statistik BPS sebelumnya melaporkan Sulsel mengalami inflasi sebesar 1,12% pada September 2022. Angka ini lebih rendah dibandingkan nasional yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,17%. Secara spesial dari 5 kota IHK, Kota Palopo merupakan daerah yang mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,74%. Sedangkan inflasi bulanan terendah dialami oleh Kota Watampone sebesar 0,92%. BPS juga mencatat inflasi bulanan di Sulawesi Selatan pada September 2022 terutama disumbang oleh kelompok transportasi dan kelompok pendidikan dengan andil inflasi masing-masing sebesar 1,15% dan 0,06%. Disusul kelompok transportasi sebesar 9,85%. Ini dipengaruhi kebijakan pengalihan subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan tarif angkutan dalam kota, kendaraan roda 2 dan roda 4 online. Pemkot Surabaya menargetkan pengerjaan 55 titik crossing atau sudetan yang harus diselesaikan pada November 2022 ini yang sekarang telah berproses hingga 60%. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Dwi Jaya Wardana mengatakan pengerjaan crossing di 55 titik ini bertujuan untuk mengurangi beban saluran agar tidak lagi terjadi genangan ketika musim hujan seperti crossing di Jalan Ahmad Yani, Embong Genongo, Jalan Kenari, dan Panglima Sudirman. Wali Kota Eri Cahyadi berharap dengan adanya crossing, genangan air di tengah kota bisa cepat surut dan berkurang 20 hingga 35% dari sebelumnya. BMKG merilis peringatan bahwa cuaca ekstrim masih dapat berlanjut hingga sepekan mendatang di sebagian wilayah Indonesia. Banjir, longsor, angin kencang, dan pohon tumbang bisa saja terjadi akibat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Kewaspadaan masyarakat serta semua pihak perlu ditingkatkan mengingat cuaca ekstrim sejak awal Oktober telah memicu bencana yang menimbulkan korban jiwa ataupun kerugian. Bahkan di sejumlah daerah, dampak bencana tersebut belum selesai ditangani. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.